Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Maulana Apriliano. Saya akan mengerjakan tugas bab 7 structure pada nomor 6. Buatlah sebuah sistem penilaian mahasiswa berbasis IPK dan aktivitas organisasi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Tentuan gunakan nested struct untuk memilih variabel-variabel ini. Nama, NIM, IPK, jumlah SKS, nilai aktivitas 0 sampai 100, nilai akhir. Catatan, variabel ini dibagi menjadi dua struct. Bentuk struct bersarang dari dua struct itu. Tentuan, sama function. Rumusnya itu nilai akhir sama dengan IPK dikali 25 tambah jumlah SKS dikali 0,5 ditambah nilai aktivitas kali 0,75. Kedua, prosedur menampilkan mahasiswa dengan kategori lulus cum nilai akhirnya di atas 1 sama dengan 85, lulus biasa nilai akhirnya di bawah sama dengan kecil dari sama dengan 70 dan kecil dari 85. Tidak lulus itu nilai akhirnya kecil dari 70. Fitur program, input data N mahasiswa maksimal 50, gunakan function untuk menghitung nilai akhir tiap mahasiswa, gunakan prosedur untuk menampilkan seluruh data mahasiswa, tampilkan kategori kelulusan, tambahkan fitur, tampilkan mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi dan terendah. Mulai dari deskripsi programnya, program ini digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK, jumlah SKS, dan nilai aktivitas organisasi. Program menggunakan nested struct di mana struct mahasiswa berisi nilai struct nilai. Nilai akhir dihitung menggunakan function dengan rumus nilai akhir sama dengan IPK dikali 25 tambah SKS dikali 0,5 tambah aktivitas dikali 0,75. Kategori kelulusannya itu di mana nilai besar dari sama dengan 85 itu lulus cum laude. Nilai kecil sama dengan 70, kecil dari 85 itu lulus biasa, dan nilai kecil dari 70 itu tidak lulus. Program menampilkan nama mahasiswa, nilai akhir, dan status kelulusan. Untuk bacakan seperti ini, pada fungsi main, kita start, lalu input N, lalu melakukan perulangan, input 6. Untuk menginput nama, NIM, IPK, SKS, aktivitas, nah lalu langsung ke proses di mana hitung di mana kita pemanggilan function hitung itu IPK, SKS, aktivitas itu parameter I++ jika masih memenuhi maka dilakukan pengulangan, jika tidak bakal lanjut ke perulangan selanjutnya di mana kita mencetak nama dan akhir. Lalu di sini ada kondisi di mana jika nilainya besar sama dengan 70 lulus cum laude, nilai yang besar sama dengan 70 itu lulus biasa. Lalu jika tidak keduanya itu tidak lulus. Maka jika tidak memenuhi lagi maka dia langsung error. Untuk pada function hitungnya itu start lalu nilai sama dengan IPK dikali 25 tambah SKS kali 0,5 tambah aktivitas kali 0,75. Lalu langsung cetak nilainya, return nilainya lalu error. Terus dokumennya seperti ini untuk struktur nilainya. Ini struktur nested struct, struktur bersarang. Nah, ini untuk function hitungnya, ini menggunakan ini hanya untuk menghitung nilainya. Terus habis itu menghitung nilainya. Lalu in main, begin, with end, put end, lakukan perulangan untuk memasukkan variabel, nilai ke variabel, lalu end, lalu ini for perulangan untuk mencetak nama dan akhir, lalu mencetak lulus cum laude, lulus biasa atau tidak lulus. Nah, ini untuk programnya sudah dibuat. Kita jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Saya akan menjelaskan hasil dari jumlah mahasiswa itu misalnya ada dua. Nama pertama itu Reno, NIM 123, IPK-nya itu 4, SKS 4. Aktivitasnya M. Salah.
Reno 123, IPK-nya 4, SKS-nya 24, aktivitasnya ada 2. Nama Erni, NIM-nya 345, IPK-nya 3, SKS-nya 35, aktivitasnya ada 3. Nah, maka nilai akhir Reno itu 113,5 lulus Kamlau, dan Erni 4,75 lulus Kamlau. Oke, paling seperti itu aja mungkin penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.